Salam dan bahagia, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi kami. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Puspa Nuria Kamalula, NIM 063. Yang kedua, Yasinta Angelina Seldis, NIM 048. Yang ketiga, Devlora Rita Ngadin, NIM 095. Yang keempat, Albertus Yendideo, NIM 103. Dan yang terakhir, Priska Yuliana, NIM 105. Baik, langsung saja ke materinya. Di dalam riset empiris akuntansi, yang pertama yaitu ada teori akuntansi dan riset akuntansi, yaitu proses pencarian fenomena mempengaruhi aturan, definisi, konsep, dan prinsip akuntansi yang diperoleh dengan cara metode-metode formal yang disebut pertimbangan deduktif dan induktif. Proses investigasi tersebut disebut riset, dan riset digunakan dalam akuntansi dan ditunjuk sebagai disiplin akademik. Salah satu karakteristik yang melekat pada disiplin akademik adalah publikasi ide secara umum pada majalah yang disebut jurnal, terutama dalam disiplin akuntansi. Pada chapter ini, kita akan menguji metode ilmiah dan hubungan dengan riset akuntansi. Yang kedua, riset akuntansi dan metode ilmiah. Teori secara ekstrem bermanfaat karena mencoba menjelaskan hubungan atau meramalkan kejadian. Teori harus mengandung sekumpulan dasar pikiran yang biasa disebut asumsi atau dalil. Beberapa istilah premis bisa saja tidak berdefinisi, tetapi sebagian yang lain membutuhkan definisi yang tepat. Dalam pengertian yang paling sempit, liabilitas dapat didefinisikan secara ketat. Sejumlah disajikan seharusnya sebagian untuk barang, jasa, atau pertimbangan lain yang diterima. Yang ketiga yaitu pemikiran deduktif dan induktif. Sebuah sistem deduktif adalah satu pemikiran logis yang digunakan untuk memperoleh satu atau lebih kesimpulan dari sejumlah dasar pemikiran yang ada. Data empiris tidak dianalisa dalam sistem deduktif murni. Misalnya, premis 1, seekor kuda mempunyai 4 kaki. Premis 2, Johan mempunyai 2 kaki. Kesimpulan, Johan bukan kuda. Dalam kasus di atas, hanya satu kesimpulan yang dapat diambil. Pada sebuah sistem yang kompleks, dapat diperoleh lebih dari satu kesimpulan. Bagaimanapun, kesimpulan tidak harus saling berbenturan. Perlu diperhatikan tidak ada kesimpulan lain yang mungkin dicapai Johan dari premis di atas. Yang keempat yaitu teori normatif dan deskriptif. Selain diklasifikasikan menjadi deduktif dan induktif, teori dapat diklasifikasikan menjadi normatif dan deskriptif. Sistem deduktif sering disamakan dengan normatif, walau matematika dan simbol logika adalah deduktif, sistem yang bebas nilai. Dan yang terakhir yaitu teori global dan partikular atau spesifik. Definisi yang lebih tajam antara sistem deduktif dan induktif adalah global atau makro dan partikular atau mikro. Premis dari sistem deduktif adalah total atau keseluruhan atau meliputi semuanya dalam dasar dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang petunjuk dalam riset akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan keputusan modal. Model ini menyatakan informasi apa yang dibutuhkan dan pengambilan keputusan. Dari sudut pandang laporan keuangan, didasarkan pada entry value, exit value, dan discounted cash flows yang memenuhi syarat berkemungkinan bermanfaat. Yang kedua adalah riset pasar modal. Sebuah jumlah yang signifikan dari riset empirik
empirik dan induktif, memperlihatkan harga saham perusahaan publik bereaksi dengan cepat dan dalam keadaan tidak bias terhadap informasi baru. Karenanya, harga pasar diasumsikan dapat merefleksikan secara utuh semua informasi yang tersedia untuk publik. Yang berikut adalah riset perilaku. Riset perilaku adalah area penting lainnya yang harus diselidiki. Perhatian utama dari riset ini adalah bagaimana pengguna laporan keuangan membuat keputusan dan informasi apa yang mereka butuhkan. Pendekatannya adalah deskriptif, sedangkan pendekatan decision model adalah normatif. Kebanyakan penelitian ini menggunakan subjek situasi pencobaan yang dikendalikan dengan saksama. Berikut adalah teori keanganan. Teori keanganan atau teori kontrak adalah sebuah tipe penting dalam riset akuntansi saat ini. Teori keanganan bisa merupakan deduktif dan induktif dan merupakan contoh yang istimewa dari riset perilaku walaupun akar teori keanganan pada keuangan dan ekonomi lebih dari psikologi dan sosiologi. Asumsi yang mendasari adalah reaksi individu pada saat terjadi konflik antara kepentingannya dengan kepentingan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal. Faktor fundamental yang mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan perusahaan atau studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketatnya regulasi informasi keuangan di suatu negara bisa dijadikan sebagai indikator perkembangan pasar modal di negara yang bersangkutan. Semakin maju perusahaan modal, maka semakin ketat pula regulasi yang diberlakukan. Pada Bursa Efek Indonesia atau BEI yang masih berada pada tahap emerging market, regulasi yang dimaksud belum seketat sebagaimana yang diterapkan di negara-negara maju. Dalam menyelenggarakan regulasi informasi, pemerintah telah menunjukkan BAPEPAM dan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI untuk menciptakan jalan menuju terwujudnya pasar modal yang efisien. Menurut suatu dalam Ilham 2010, pasar modal yang fair, teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan terhadap investor publik terhadap praktik bisnis yang tidak sehat, tidak jujur, dan bentuk-bentuk manipulasi lainnya. Peneliti memilih perusahaan manufaktur yang telah go publik karena kebanyakan perusahaan jenis ini yang lebih disoroti oleh masyarakat. Nah, dari seluruh perusahaan manufaktur, tidak semua melakukan pengungkapan secara lengkap dan jelas. Untuk pengungkapan wajib, seluruh perusahaan telah melakukan, tetapi dalam hal pengungkapan sukarela, belum semua perusahaan melakukannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan, di antaranya perusahaan telah melakukan pengungkapan pada periode laporan tahunan pada periode sebelumnya sehingga merasa tidak perlu mengungkapkan lagi. Laporan tahunan dibuat untuk keperluan shareholder sehingga informasi yang dibutuhkan shareholder lainnya perlu diungkapkan. Perusahaan memilih media lain untuk pengungkapan selain kepada pemegang saham. Nah, selain itu juga rendahnya tingkat pengungkapan juga terjadi karena faktor kepedulian sosial yang dimiliki perusahaan memang terbilang masih sangat rendah. Dengan demikian maka terdapat kesengajaan antara aktivitas sosial dalam pengungkapan laporan tahunan. Sekian dan terima kasih.
Tujuan penelitian 1. Untuk menguji secara empiris apakah leverage berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Menguji secara empiris apakah likuiditas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 4. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, untuk menguji secara empiris apakah porsi saham publik berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, merupakan metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, sehingga dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Teknik analisis data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda, di mana dalam analisis regresi tersebut akan diuji pengaruh antara variabel leverage, likuiditas, profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap indeks pengungkapan laporan keuangan tahunan. Namun, sebelumnya akan diuji terlebih dahulu syarat penggunaan regresi linear yang meliputi uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolineritas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, uji asumsi klasik. Asumsi klasik ini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik harus dilakukan pada regresi linear. Yang berikut uji secara parsial. Uji secara parsial ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, profitabilitas atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, yang berarti perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, yang berarti perusahaan dengan usia yang tua cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar. Yang terakhir, porsi saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, yang berarti perusahaan dengan tingkat porsi saham publik yang besar cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar. Sekian dan terima kasih.